Ya iya Allah. Sumpah, lagi ya? Nasi ini besar kan jumpa. Bojone kok. Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, seperti yang kita rasakan beberapa hari belakangan, cuaca di sekitar kita terasa sangat memburuk dan tak menentu. Bahkan tak hanya di Indonesia saja yang merasakan dampak dari memburuknya iklim di bumi ini. Banyak negara lain yang juga sedang dilanda buruknya cuaca yang kian tak bersahabat. Nah sahabat, berikut ini adalah 5 kejadian alam dahsyat yang terjadi di Indonesia dan dunia baru-baru ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombolnya yang ada di bawah ya. Terus juga nyalakan loncengnya, biar sahabat semua tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari sisi lain dunia. Banjir bandang di Pati. Ya iya Allah. Sumpah, lagi ya? Nasi ini besar kan jumpa. Bojone kok. Sebanyak 9 desa di Kecamatan Puncak Wangi, Kabupaten Pati, terendam banjir pada Sabtu 26 Juni. Banjir disebabkan intensitas hujan yang sangat deras dan saluran pembuangan air atau drainase yang kurang lancar, sehingga menyebabkan air meluber di wilayah permukiman warga. Dilansir dari laman tribratanews.jateng.polri.go.id, Kapolres Pati melalui Kapolsek Puncak Wangi Ibtu Muhari Supaat mengatakan, rumah yang terdampak 15 unit dan ketinggian air sekira 30 cm. Jumlah total rumah warga yang terdampak banjir adalah 173 unit dan saat ini air sudah mulai surut, ungkap Ibtu Muhari Supaat pada Minggu 27 Juni. Ibtu Muhari mengatakan sampai dengan saat ini tidak ada warga yang mengungsi. Saat ini secara umum jalan desa sudah tidak digenangi air dan air di area persawahan sudah mulai surut, jelasnya. Ya iya Allah. Sumpah, lagi ya? Nasi ini besar kan jumpa. Bojone kok. Banjir bandang di Wajo, Sulawesi Selatan. Banjir bandang menerjang wilayah Lajoka, Desa Inalipue, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada Sabtu 26 Juni 2021. Banjir bandang ini diakibatkan meluapnya air sungai Lajoka akibat intensitas hujan yang tinggi di wilayah tersebut. Warga Desa Inalipue menyebutkan ada sekira ratusan rumah warga yang rusak akibat terjangan banjir bandang tersebut. Selain permukiman, banjir bandang ini juga merusak lahan persawahan yang sudah hampir panen. 2 desa yang terdampak banjir yakni Desa Inalipue dan Desa Loa akibat meluapnya sungai Lajoka. Warga memperkirakan kerugian material akibat banjir bandang mencapai puluhan juta rupiah. Kepala Desa Inalipue Muhammad Yunus mengatakan, banjir bandang tersebut akibat meluapnya air sungai Lajoka yang disebabkan tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. Banjir bandang ini juga mendapatkan atensi PLT Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Dia memastikan BPBD Sulsel dan BPBD Wajo sudah turun ke lapangan untuk menyalurkan bantuan kepada warga. Hujan es parah di Beijing. Pada tanggal 27 Juni 2021, kantor berita Xinhua Beijing mengatakan, curah hujan kuat jangka pendek terjadi di banyak wilayah di Beijing pada pukul 18 waktu setempat. Tak hanya hujan dengan intensitas yang tinggi yang melanda wilayah itu, hujan es dengan ukuran besar juga dikatakan melanda wilayah tersebut yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan peringatan kuning untuk sejumlah wilayah yang diterjang kejadian alam ini.
Hujan es yang dibarengi dengan angin kencang ini menimbulkan banyak kerusakan di tengah kota. Beberapa fasilitas kota nampak rusak karena dijatuhi bola-bola es yang turun dengan derasnya. Nampak juga dari rekaman sejumlah warga, hujan es yang turun menimbulkan suara yang sangat mengerikan saat berbenturan dengan atap rumah. Beberapa pohon juga runtuh terkena hantaman bola-bola es tersebut dan sejumlah mobil juga terlihat rusak karena terkena hujan es parah yang turun saat itu. Hujan badai terjang Turki. Tak hanya di Indonesia, beberapa wilayah lain di luar negeri juga terkena dampak akibat memburuknya cuaca di bumi. Badai yang dimulai di perairan Izmir telah mengakibatkan banyak ketakutan dan kekhawatiran bagi warga yang berada di wilayah Turki. Karena badai yang datang secara tiba-tiba, banyak warga yang sedang berada di luar rumah berlarian untuk mencari tempat berlindung. Akibat dari badai dan hujan lebat itu, banyak perjalanan yang terhenti. Beberapa gangguan transportasi juga dilaporkan terjadi di banyak jalanan kota. Di beberapa wilayah atap bangunan nampak beterbangan. Banyak pohon yang tumbang dan sejumlah tempat ibadah juga terlihat rusak karena terjangan badai tersebut. Tak hanya itu, sejumlah kebakaran juga nampak terjadi akibat terjangan badai yang mengakibatkan tiang-tiang listrik roboh dan menimpa bangunan di perkotaan. Karena kondisi laut yang sangat buruk itu, layanan feri di Teluk Izmir pun terpaksa dihentikan. Banjir rob di Kampung Nelayan Probolinggo. Banjir rob kembali melanda permukiman warga Desa Kalibuntu, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Itu merupakan banjir tahunan. Selain menggenangi permukiman padat penduduk, banjir juga merendam tambak garam dan tambak ikan milik warga. Banjir rob masuk melalui tanggul dan aliran sungai yang rusak. Air laut mengalir hingga menggenangi permukiman warga yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan petambak. Banjir rob hampir selalu terjadi setiap tanggal 15 kalender Jawa atau pada pergantian musim hujan ke musim kemarau. Kali ini terjadi 3 hari berturut-turut setiap pagi. Menurut warga, banjir kali ini merupakan yang paling parah. Bahkan ketinggian air mencapai 30 cm. Banjir cukup deras sampai membawa sampah ke jalan dan perkampungan. Banjir rob juga mengganggu aktivitas warga sekitar karena akses jalan masuk desa Kalibuntu terendam air. Warga berharap banjir rob tidak terus menghantui mereka. Nah sahabat, itulah beberapa kejadian alam dahsyat yang terjadi di Indonesia dan dunia baru-baru ini. Bagaimana menurut pendapat kalian sahabat? Jangan lupa untuk berkomentar di bawah ini ya.